perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, baik secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk di dalamnya ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Kota Semarang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, karena jumlah kasus yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 169 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian pada tahun 2015 terdapat 188 kasus. Dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebanyak 11 kasus dengan jumlah 199 kasus. Sejak memasuki tahun 2014, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah kasus korban kekerasan di Kota Semarang mencapai angka 172. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang tergolong masih cukup tinggi. Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk penghapusan, pencegahan, perlindungan, serta pendampingan terhadap korban tindak kekerasan, serta untuk meminimalisir dan mengurangi kasus tindak kekerasan yang terjadi. Meskipun pada realitanya kasus kekerasan di Kota Semarang masih sangat tinggi. Ditinjau melalui model teori Merrill S. Grindel, terdapat 6 faktor penting dalam menganalisis kebijakan tersebut. Yang pertama, kepentingan kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masyarakat. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti kegiatan sosialisasi melalui media massa dan komunikasi secara langsung oleh pemerintah. Perlindungan terhadap masyarakat melalui layanan konseling, mediasi, dan PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Faktor penting yang kedua yaitu manfaat yang diterima. Adapun manfaat yang diterima dari pelaksanaan kebijakan ini yaitu menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan, lingkungan yang damai dan terlepas dari tindakan kekerasan terhadap perempuan, serta menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap tindakan kekerasan perempuan yang dialami oleh perempuan sehingga dapat melahirkan lingkungan masyarakat yang damai. Yang ketiga, pidato perubahan yang diinginkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan, yaitu membangun lingkungan masyarakat yang peduli terhadap tindakan kekerasan dan peningkatan responsivitas pemerintah dalam mengembangkan program-program layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses penentukan kebijakan melalui aspirasi misalnya dalam musrembang tingkat kecamatan dibantu oleh kelurahan atau RT. Namun dalam melaksanakannya, proses penetapan kebijakan terdapat pemilihan signifikan prioritas kebijakan sehingga program ditetapkan mulai memperhatikan perempuan sebagai salah satu prioritas. Dalam proses pelaksanaan tujuan tersebut, dinas melakukan kerjasama dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, LSPSK, rumah sakit, kepolisian, pengacara, masyarakat, serta instansi lainnya untuk bersama-sama dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan yakni dapat menurunkan angka kekerasan di Kota Semarang. Penyediaan layanan perlindungan perempuan, pelayanan yang diberikan dalam perlindungan kekerasan khususnya perempuan, penanganan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima, kejelasan implementator. Melalui aspek kejelasan komunikasi dalam implementasi, sebuah kebijakan dilakukan oleh dinas kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh dinas baik dari media cetak dan media langsung kurang ditangkap secara jelas oleh masyarakat. Selain itu, konsistensi penyampaian tidak terjadwal dengan tetap. Faktor selanjutnya yaitu sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup. Pertama, sumber daya manusia. Masih terbatasnya sumber daya manusia di Dinas P3A menyebabkan penegakan kebijakan belum efektif dijalankan. Yang kedua, anggaran. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut dirasa masih kurang karena masih banyak hal atau inovasi yang diciptakan oleh dinas dalam menurunkan jumlah angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang.
Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas pendukung kebijakan di Kota Semarang cukup lengkap. Namun, kondisi kantor sekretariat yang juga berfungsi sebagai kantor pelayanan terhadap korban kekerasan sangat tidak representatif dan cenderung belum memadai. Yang keempat, sumber daya informasi. Informasi yang diberikan oleh dinas terkait kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan ini belum merata ke seluruh masyarakat di Kota Semarang. Adapun strategi pemerintah Kota Semarang dalam upaya perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak yaitu yang pertama, dengan melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Dan yang kedua, adanya keterlibatan unit pelaksana teknis dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang dengan membentuk sebuah public-private partnership. Yang ketiga, menetapkan SOP dalam melaksanakan kebijakan di dinas. Dalam implementasi program perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat beberapa faktor penghambat di antaranya. Yang pertama, kurangnya ketegasan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kedua, keterbatasan anggaran kebijakan. Ketiga, fasilitas yang kurang memadai. Keempat, sulitnya keterbukaan korban kekerasan. Yang kelima, lebih fokus kepada korban kekerasan saja. Faktor penghambat keenam yaitu pelaksanaan koordinasi yang masih rendah. Ketujuh, rendahnya responsivitas dari pemerintah. Kedelapan, sosialisasi yang tidak merata. Kesembilan, keterbatasan sumber daya dan kompetensi yang masih rendah. Kesepuluh, partisipasi masyarakat yang masih rendah. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, maka kami memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut. Yang pertama, inovasi sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan media sosial dan peran generasi muda sebagai duta anti kekerasan, serta pembuatan jadwal rutin kegiatan sosialisasi dan berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan responsivitas pemerintah dalam menanggapi laporan positif kasus kekerasan terhadap perempuan dari masyarakat dan segera melakukan tindakan pencegahan agar kasus yang sedang terjadi tidak semakin meningkat. Yang ketiga, membangun sistem online terkait layanan pengaduan agar memudahkan korban untuk melakukan laporan. Yang keempat, menindaklanjuti lembaga unit pelaksana teknis yang bersifat dependen untuk segera menjadi lembaga yang independen. Berikutnya nomor 5, penguatan koordinasi antar anggota lebih ditingkatkan dan diinsentifkan kembali untuk memperkuat sistem dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan. Memberikan kesadaran bagi birokrasi yang terkait untuk lebih peduli dan responsif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan pembaharuan terhadap standar operasional prosedur.